Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yulilia Firtianti, mahasiswa Teknik Geomatika Institut Teknologi 10 November, angkatan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan memaparkan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Pemetaan Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Jagung menggunakan pemodelan Max-N berbasis penginderaan jauh dengan studi kasus Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Adapun poin-poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai bab pendahuluan, metodologi, serta hasil dan pembahasan. Langsung saja pada bab pendahuluan, yang pertama terdapat latar belakang. Latar belakang saya melakukan penelitian ini adalah terkait dengan peran dan kebutuhan jagung, serta penghasil jagung terbanyak di Indonesia. Yang pertama ada peran dan kebutuhan jagung. Indonesia sendiri merupakan negara tropis dengan berbagai sumber daya alam, termasuk sektor pertanian yang menjadi pilar penting dalam perekonomian dan ketahanan pangan nasional. Salah satunya adalah jagung yang berperan sebagai komoditas penting setelah padi, vital sebagai makanan pokok dan pakan ternak. Kebutuhan produktivitas jagung meningkat setiap tahunnya. Dari data Badan Pangan Nasional tahun 2023 menyebutkan bahwa kebutuhan jagung di Indonesia sepanjang tahun 2023 mencapai 16,98 juta ton. Kemudian, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023, Provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama sebagai penghasil komoditas jagung di Indonesia. Salah satu daerah yang menyumbang produksi jagung terbesar di Jawa Timur adalah Kabupaten Tuban dengan produksi sebesar 774.322 ton pada tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Tuban dijadikan sebagai percontohan nasional produksi jagung. Kemudian, terkait juga dengan tantangan pertanian jagung di Indonesia. Dengan kebutuhan dan juga potensi yang besar tersebut, maka menjaga kestabilan produksi jagung menjadi sangat penting. Berbeda dengan tanaman padi, jagung tidak hanya dapat diidentifikasi di lahan sawah. Berdasarkan analisis produktivitas jagung di Indonesia yang dilakukan oleh BPS, hasil survei ubinan tahun 2022 menunjukkan bahwa 72,09% pertanian jagung melakukan budidaya di lahan bukan sawah atau LBS. Berdasarkan data tersebut, maka luas lahan baku sawah dapat dikatakan tidak cukup untuk menggambarkan potensi kesesuaian lahan yang pernah atau dapat ditanami oleh jagung. Dan hingga saat ini, peta potensi kesesuaian lahan tanaman jagung tidak atau belum tersedia secara resmi pada instansi pemerintah ataupun instansi-instansi terkait. Dan hal ini menjadi hambatan dalam merencanakan penggunaan lahan yang efisien dan produktif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas produksi jagung adalah melakukan pemetaan kesesuaian lahan untuk tanaman jagung. Menurut FAO, kesesuaian lahan berdasarkan persyaratan dan kualitas lahan digunakan untuk mengukur potensi penggunaan lahan. Salah satu teknik yang dapat digunakan dalam melakukan pemodelan kesesuaian lahan untuk tanaman jagung ini adalah maksimum entropi. Selanjutnya adalah pentingnya pemetaan kesesuaian lahan untuk tanaman jagung. Menurut FAO tahun 2019, pemetaan kesesuaian lahan pertanian khususnya untuk tanaman jagung menjadi aspek penting dalam perumusan kebijakan pertanian untuk meningkatkan produksi, mengevaluasi produktivitas, memprediksi hasil panen, menjadi dasar untuk survei pertanian dan berbagai penelitian lain yang terkait dengan pertanian. Selanjutnya terkait dengan pemodelan maksimum entropi atau Max-N. Max-N sendiri adalah salah satu metode untuk pemodelan distribusi spesies. Pemodelan distribusi ini menggunakan Pemodelan distribusi menggunakan Maxent ini mampu menghasilkan akurasi yang baik hanya dengan menggunakan data kehadiran spesies. Pemodelan Maxent berdasarkan titik kehadiran spesies dan data set lingkungan digunakan untuk menduga nilai peluang distribusi di sekitarnya, di mana inputan data yang digunakan adalah variabel lingkungan yang berupa raster dengan format file.asc dan data kehadiran spesies dengan format file.csv. Di mana kelebihan metode Maxent ini dibandingkan dengan metode lain adalah hasil dari pemodelannya memiliki akurasi yang sangat baik dan juga mampu memodelkan distribusi meskipun kontribusi parameter atau variabel lingkungan yang digunakan tidak diketahui. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk memodelkan kesesuaian lahan untuk tanaman jagung menggunakan pendekatan maksimum entropi berbasis sistem penginderaan jauh. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi area kesesuaian lahan jagung di Kabupaten Tuban. Dan yang ketiga adalah untuk membandingkan variabel lingkungan yang mempengaruhi kesesuaian lahan tanaman jagung dengan metode maksimum entropi atau Max-N. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Lokasi
Penelitian dilakukan di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 6 derajat 40 menit hingga 7 derajat 14 menit lintang selatan dan 111 derajat 30 menit hingga 112 derajat 35 menit bujur timur, di mana luas wilayah Kabupaten Tuban sendiri mencapai 1.948,07 km persegi dengan luas lahan pertanian mencapai 86,64% dari seluruh total luas wilayah Kabupaten Tuban. Selanjutnya adalah data dan juga peralatan yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama ada data data 8 bulan Januari hingga Desember tahun 2023 untuk klasifikasi lahan jagung yang didapatkan dari website resmi USGS, kemudian data lokasi koordinat sebaran tanaman jagung, hasil interpretasi citra, dan data dari koordinat titik pengamatan kerangka sampel area jagung tahun 2023, serta data koordinat lokasi lahan jagung hasil survei lapangan yang dilakukan di 3 kecamatan di Kabupaten Tuban, yaitu Kecamatan Kerek, Kecamatan Montong, dan juga Kecamatan Semanding. Selanjutnya adalah data untuk variabel lingkungan. Yang pertama ada data TMS serta M30 meter untuk variabel ketinggian dan kelerengan lahan yang didapatkan dari website resmi USGS. Kemudian data modis secara land surface temperature and emissivity daily global 1 km bulan Januari hingga Desember tahun 2023 untuk variabel land surface temperature dan juga kelembapan tanah. Selanjutnya data ESA World cover 10 meter di 200 untuk variabel tutupan lahan. Selanjutnya ada data jenis tanah Kabupaten Tuban yang didapatkan dari Dinas PUPR Kabupaten Tuban. Dan yang kelima ada data curah hujan Kabupaten Tuban tahun 2023 yang didapatkan dari website resmi DPUSDA Jawa Timur, serta data vektor atas administrasi Kabupaten Tuban yang didapatkan dari website resmi BIG. Adapun peralatan yang digunakan yaitu laptop, kemudian perangkat lunak Google Earth Engine untuk pengolahan data citra satelit, kemudian perangkat lunak untuk mengolah data spasial dan visualisasi peta. Selanjutnya ada Maxen untuk pemodelasi lahan tanaman jagung dan juga Microsoft Office untuk pengolahan data statistik dan pembuatan laporan. Selanjutnya masuk pada diagram alir pengolahan pada penelitian ini. Yang pertama adalah melakukan akuisisi data lapangan dilakukan di 3 kecamatan di Kabupaten Tuban, di mana dilakukan pengambilan data koordinat untuk lahan jagung. Selanjutnya adalah pengumpulan data koordinat titik pengamatan KSA Jagung Kabupaten Tuban tahun 2023 dengan melakukan filtering atau memisahkan subsegmen yang teridentifikasi sebagai jagung dan juga non jagung. Selanjutnya pengolahan kesebaran lahan jagung, di mana data lahan 8 ini dilakukan cloud masking, pemotongan dengan batas wilayah Kabupaten Tuban yang bertujuan untuk memfokuskan penelitian pada lahan yang bervegetasi yang kemungkinan terklasifikasi sebagai lahan jagung. Kemudian dilakukan interpretasi citra yang digunakan untuk membuat training point pada pemodelan ini, dan titik interpretasi ini dilakukan validasi menggunakan Google Street View untuk memastikan apakah benar titik tersebut sebagai lahan jagung ataupun non jagung. Selanjutnya ada dilakukan perhitungan indeks vegetasi dan dilakukan klasifikasi menggunakan super vector mesin, di mana hasil dari pemodelan dilakukan uji akurasi menggunakan confusion matrix, di mana apabila nilai OA-nya atau overall akurasinya lebih dari 85%, maka dapat dilanjutkan pada tahapan selanjutnya, yaitu pengolahan data variabel lingkungan. Pengolahan data variabel lingkungan ini dimulai pada variabel ketinggian dan juga kelerengan yang didapatkan dari data TMS RTM 30 meter yang dilakukan pemotongan batas wilayah Kabupaten Tuban. Kemudian data dilakukan pengolahan menjadi informasi ketinggian dan juga analisis spasial kelerengan lahan yang kemudian dilakukan reklasifikasi sesuai dengan tabel yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya adalah pengolahan data temperatur menggunakan data modis, di mana dilakukan pemotongan area untuk wilayah Kabupaten Tuban, kemudian dilakukan perhitungan median untuk tahun 2023, dan dilakukan konversi suhu dari derajat Kelvin ke derajat Celcius, dan dilakukan interpolasi menggunakan interpolasi linking yang bertujuan untuk meningkatkan resolusi citra menjadi 30 meter, dan dilakukan reklasifikasi untuk data variabel LST atau land surface temperature. Nah, data interpolasi ini juga digunakan sebagai perhitungan untuk kelembapan tanah menggunakan indeks spektral SMI atau Soil Moisture Index. Kemudian data curah hujan dilakukan interpolasi menggunakan inverse distance weighting menjadi data curah hujan. Dan data jenis tanah yang didapatkan berupa data vektor yang kemudian dilakukan rasterisasi menjadi peta jenis tanah. Yang selanjutnya adalah variabel tutupan lahan yang didapatkan dari ESA World Cover, dilakukan pemotongan area Kabupaten Tuban dan diklasifikasikan untuk kategori tutupan lahan dan dilakukan reklasifikasi.
Setelah itu dilakukan downsampling menjadi 30 meter. Selanjutnya adalah tabel klasifikasi variabel lingkungan yang didapatkan dari Permenpan nomor 79 tahun 2013 tentang pedoman kesesuaian lahan untuk komunitas tanaman pangan yang dilakukan dengan modifikasi penulis untuk 7 variabel. Selanjutnya masuk pada pengolahan pemodelan Maxent, di mana yang pertama melakukan penyusunan dalam file .csv untuk titik koordinat interpretasi citra, titik KSA Cakung 2023, dan juga titik hasil survei lapangan. Koordinat ini diinputkan sebagai syarat pemodelan kesesuaian lahan menggunakan aplikasi maksimum entropi. Kemudian juga dilakukan inputan variabel lingkungan yang telah diolah sebelumnya. Kemudian dilakukan pemodelan Max-N, di mana apabila hasil pemodelan ini memiliki nilai AUJ atau area undergrowth lebih dari 70%, maka dapat dilakukan pada tahap selanjutnya, yaitu melakukan analisis hasil menggunakan peta kesesuaian pemodelan kesesuaian lahan jagung dan juga peta sebaran lahan jagung, dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan serta rekomendasi. Halnya adalah hasil dan pembahasan. Pada penentuan lahan jagung, data citra satelit Landsat 8, wilayah Kabupaten Tuban, dilakukan proses mass cloud, kemudian dilakukan pemotongan dengan data pemukiman dan juga badan air yang bertujuan untuk memfokuskan pada lahan bervegetasi yang kemungkinan dapat dikategorikan sebagai sebaran lahan jagung. Kemudian sebaran training yang digunakan untuk lahan jagung dan non-jagung ini berjumlah 655 titik. Titik training point yang digunakan merupakan titik interpretasi citra, titik koordinat lokasi lahan jagung hasil survei lapangan, dan juga data koordinat titik survei KSA Jagung tahun 2023. Titik ini dilakukan splitting dengan komposisi 70-30, 70% sebagai sampel dan 30% sebagai validasi. Selanjutnya, klasifikasi lahan jagung menggunakan metode super vektor mesin ini diklasifikasikan menjadi dua kelas, yaitu lahan jagung dan non-jagung, di mana hasil dari pemodelan dilakukan uji akurasi menggunakan confusion matrix yang menghasilkan nilai overall akurasi sebesar 94% dan nilai kappa koefisien sebesar 88%. Dan didapatkan hasil klasifikasi untuk lahan jagung sendiri seluas 81.156,158 hektar, lahan jagung seluas 98.416,218 hektar. Selanjutnya adalah hasil dari penyusunan variabel lingkungan. Variabel lingkungan yang pertama yaitu variabel ketinggian yang didapatkan dari data pengolahan TMSRTM 30 meter dengan resolusi spasialnya 30 meter. Hasil pengolahan elevasi permukaan tanah menunjukkan bahwa Kabupaten Tuban memiliki nilai ketinggian antara 0 hingga 504 mdpl, di mana didominasi pada kelas 1 yaitu kurang dari 200 mdpl dan kelas 2 pada 200 hingga 1200 mdpl. Berdasarkan data tersebut, maka Kabupaten Tuban ini dapat dikategorikan pada wilayah dengan daratan rendah. Selanjutnya ada variabel keringan yang terklasifikasi menjadi 4 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4, di mana masing-masing memiliki tingkat kekeringan kurang dari 3%, pada kelas 2 3,3-8%, pada kelas 3 8-14%, dan pada kelas 4 lebih dari 15%. Selanjutnya adalah variabel land surface temperature atau suhu permukaan tanah. Kabupaten Tuban terklasifikasi menjadi 4 kelas, yaitu pada kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, yang memiliki suhu pada kelas 3 20 hingga 26 derajat Celcius, kelas 4 26 hingga 30 derajat Celcius, kelas 5 30 hingga 32 derajat Celcius, dan kelas 6 lebih dari 32 derajat Celcius, di mana pada kelas 6 ini yang paling mendominasi di hampir seluruh Kabupaten Tuban. Selanjutnya adalah untuk variabel kelembapan tanah, Kabupaten Tuban diklasifikasikan menjadi 4 kelas dengan tingkat kelas 1 yaitu 0 hingga 0,2, kelas 2 0,2 hingga 0,4, kelas 3 0,4 hingga 0,6, kelas 4 0,6 hingga 0,8, dan kelas 5 0,8 hingga 1. Kemudian untuk variabel curah hujan sendiri terklasifikasi menjadi 5 kelas, yaitu kelas 2 dengan intensitas curah hujan 300 hingga 500 mm per tahun, kelas 3 500 hingga 900 mm per tahun, kelas 4 900 hingga 1.200 mm per tahun, kelas 5 1.200 hingga 1.600 mm per tahun, dan kelas 6 lebih dari 1.600 mm per tahun. Untuk variabel jenis tanah, Kabupaten Tuban tersusun atas 4 jenis tanah, yaitu aluvial, grumosol, mediteran, dan reksol. Selanjutnya adalah variabel tutupan lahan yang berdasarkan data dari ESA World Cover
tutupan lahan di Kabupaten Tuban ini terklasifikasi menjadi 8 kelas. Yang selanjutnya dilakukan reklasifikasi untuk lahan non pertanian seperti lahan non vegetasi untuk pemukiman dan juga badan air diklasifikasikan menjadi lahan non vegetasi. Kemudian terdapat kelas pepohonan, kelas semak belukar, padang rumput, lahan pertanian, vegetasi tandus, dan juga lahan basah herba. Selanjutnya analisis hasil pemodelan keseluruhan lahan untuk tanaman jagung. Hasil pemodelan maksimum entropi ini menggunakan 325 titik koordinat sebaran jagung dengan random test percentage sebesar 25%. Hal ini berarti sebanyak 82 titik secara acak digunakan sebagai tes sampel. Hasil prediksi pemodelan memiliki nilai probabilitas kehadiran tanaman jagung 0,004 hingga 0,999, di mana nilai ini merupakan nilai probabilitas kesesuaian lahan untuk tanaman jagung di Kabupaten Tuban, di mana apabila nilainya semakin mendekati nilai 1, maka kesesuaian lahan untuk tanaman jagung di lokasi tersebut memiliki persentase tingkat kesesuaian yang tinggi. Kesesuaian lahan untuk tanaman jagung berdasarkan nilai dari pengolahan Max N. Selanjutnya dilakukan klasifikasi menjadi 4 kelas, seperti yang terlihat pada grafik tersebut, di mana pada kelas yang sangat rendah, Kabupaten Tuban mencakup 19% atau 37.751,041 hektar, dan pada kelas rendah mencakup 46% atau 91.271,932 hektar. Kemudian pada kelas sedang mencakup 17% dan kelas tinggi hanya mencakup 18% atau 36.055,288 hektar dari total luas seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Selanjutnya adalah analisis kalkulator model kesesuaian lahan untuk tanaman jagung. Grafik omission and predicted area merupakan grafik yang menunjukkan tingkat kesalahan pada daerah sampel dan daerah yang diprediksi menggunakan kurva ambang kumulatif. Pada grafik yang ditunjukkan pada gambar tersebut, garis biru tua atau omission on training sample mewakili tingkat kesalahan sampel, dan garis biru muda atau omission on test sample mewakili tingkat kesalahan untuk titik validasi. Kemudian kedua garis tersebut harus berada dekat dengan tingkat kesalahan prediksi atau yang diwakili oleh garis hitam atau predicted omission. Berdasarkan definisi dari ambang kumulatif untuk mendapatkan hasil yang valid. Pemodelan kesesuaian lahan untuk tanaman jagung di Kabupaten Tuban sendiri menghasilkan grafik omission and predicted yang cukup bagus dengan bentuk yang mendekati garis hitam atau predicted omission. Selanjutnya adalah evaluasi modal menggunakan kurva ROC atau Receiver Operating Characteristic. Evaluasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah kurva ROC, di mana kurva ROC ini dibangun menggunakan beberapa data sebagai sampel dan menghasilkan model berdasarkan sensitivitas dan spesifitas. Kurva ROC Maxen merupakan kurva yang menunjukkan performa model dalam mengklasifikasikan keberadaan spesies, di mana dalam penelitian ini adalah jagung. Model yang baik ditunjukkan oleh kurva yang memaksimalkan sensitivitas dengan nilai pecahan positif. Hal ini dapat diukur dengan menghitung area under curve atau AUC. AUC merupakan kurva yang untuk mengukur kemampuan model dalam membedakan kategori data. Nilai AUC sendiri memiliki rentang 0 hingga 1, di mana semakin mendekati nilai 1, maka model semakin optimal, dan nilai di bawah 0,5 memiliki kinerja model yang kurang optimal. Nilai AUC sendiri diklasifikasikan menjadi 4 kelas untuk menilai kinerja model prediksi sebagai berikut, yaitu pada kelas pertama atau kinerja model sangat baik memiliki nilai AUC 0,9 hingga 1, pada kelas kedua atau baik memiliki nilai AUC 0,8 hingga 0,9, pada kelas sedang memiliki nilai AUC 0,7 hingga 0,8, dan pada kinerja model kurang baik memiliki nilai AUC 0,6 hingga 0,7. Nilai ini berdasarkan pada penelitian Araujo tahun 2006. Selanjutnya adalah evaluasi model kesesuaian lahan untuk tanaman jagung. Hasil nilai uji untuk pemodelan kesesuaian lahan untuk tanaman jagung di Kabupaten Tuban adalah 0,802 dengan standar deviasi 0,021. Nah, pemodelan ini dianggap baik berdasarkan studi yang dilakukan oleh Araujo tahun 2006 dengan nilai rentang 0,8 hingga 0,9. Selanjutnya adalah kontribusi variabel lingkungan terhadap model. Hubungan antara probabilitas kehadiran tanaman jagung dengan variabel lingkungan dapat dilihat pada kurva respon yang dihasilkan oleh Maxen atau maksimum entropi, di mana pada variabel ketinggian, kesesuaian lahan untuk tanaman jagung memiliki kesesuaian yang tinggi atau cocok pada kelas lahan yang memiliki ketinggian 200 hingga 1200 mdpl. Selanjutnya adalah pada variabel kelarengan,
Bervares pun menunjukkan bahwa jagung banyak ditanam di area yang memiliki kelerengan 3 hingga 8%. Dan selain itu, pada variabel LSD atau land surface temperatur, pertumbuhan tanaman jagung memiliki pertumbuhan yang optimal pada kelas 6 atau lebih dari 32 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk variabel kelembapan tanah, kesesuaian lahan yang paling cocok di Kabupaten Tuban ada pada kelas 1 yang memiliki tingkat kelembapan 0 hingga 0,2, dan pada variabel tutupan lahan, kesesuaian lahan yang paling tinggi berada pada kelas 40 atau lahan pertanian. Selanjutnya, untuk variabel curah hujan sendiri, kesesuaian lahan di Kabupaten Tuban untuk tanaman jagung membutuhkan intensitas curah hujan 500 hingga 900 mm per tahun untuk pertumbuhan jagung yang optimal. Sedangkan untuk variabel jenis tanah, kesesuaian lahan yang paling tinggi terdapat pada jenis tanah regosol atau kelas 4. Selanjutnya adalah evaluasi kontribusi variabel lingkungan terhadap model. Hasil evaluasi kontribusi dari masing-masing variabel lingkungan yang digunakan dalam pembuatan model kesesuaian lahan tanaman jagung di Kabupaten Tuban dapat memberikan informasi mengenai pengaruh dari setiap variabel terhadap model. Analisis kontribusi yang dihasilkan oleh Maxen meliputi pengaruh dari masing-masing variabel yang mempengaruhi berdasarkan tingkat kontribusinya terhadap model dan pengaruh variabel masing-masing variabel lingkungan yang dianggap penting berdasarkan uji jackknife. Nah, tabel di samping ini merupakan tabel analisis kontribusi pengaruh dari masing-masing variabel yang mempengaruhi berdasarkan tingkat kontribusinya terhadap model, di mana berdasarkan hasil analisis dari 7 variabel yang digunakan untuk membangun pemodelan kesesuaian lahan untuk tanaman jagung di Kabupaten Tuban, terdapat 4 variabel yang memiliki kontribusi lebih dari 10%, yaitu yang pertama atau memiliki kontribusi tertinggi, yaitu variabel kelembapan tanah yang berkontribusi 35% terhadap model. Kemudian pada variabel tutupan lahan yang berkontribusi 29,2%. Kemudian variabel ketinggian berkontribusi 13,3%, dan variabel jenis tanah berkontribusi 11,9%. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi kelembapan tanah di Kabupaten Tuban ini sangat mempengaruhi kesesuaian lahan untuk tanaman jagung dengan mempertimbangkan tutupan lahan, ketinggian, dan juga jenis tanah. Di mana apabila variabel tersebut lebih diperhatikan, maka produktivitas dan juga pertumbuhan tanaman jagung di Kabupaten Tuban ini akan semakin optimal. Selanjutnya adalah hasil evaluasi kontribusi variabel lingkungan berdasarkan uji jackknife. Hasil evaluasi kontribusi variabel selanjutnya adalah berdasarkan uji jackknife yang menunjukkan pengaruh variabel lingkungan baik secara individu maupun tanpa variabel. Dapat dilihat pada grafik tersebut, terdapat 3 batang yang memiliki warna biru tua, biru muda, dan juga warna merah, di mana biru tua ini menunjukkan tingkat kontribusi variabel terhadap model apabila variabel digunakan secara individu, dan warna biru muda apabila variabel tidak digunakan, dan warna merah apabila variabel digunakan secara bersamaan. Uji jackknife AUJ ini dilakukan terhadap kinerja model yang digunakan dalam mengevaluasi model prediksi. Berdasarkan hasil grafik uji jackknife menunjukkan bahwa variabel tutupan lahan ini sangat berpengaruh terhadap nilai AUJ, di mana apabila tutupan lahan ini tidak digunakan, maka nilai AUJ-nya akan berkurang drastis. Berdasarkan hasil dari grafik uji jackknife ini juga menunjukkan bahwa variabel tutupan lahan, kemudian jenis tanah, kelembapan tanah, dan juga ketinggian merupakan variabel yang dianggap penting pada model, di mana apabila variabel-variabel tersebut dihilangkan, maka performa model akan semakin menurun, ditunjukkan dengan warna biru muda. Selanjutnya adalah peta perbandingan lahan jagung di Kabupaten Tuban dengan hasil pemodelan kesesuaian lahan untuk tanaman jagung. Didapatkan sebagai berikut. Analisis lahan jagung di Kabupaten Tuban dengan hasil pemodelan kesesuaian lahan untuk tanaman jagung dapat dilihat pada tabel bahwa pada kesesuaian lahan sangat rendah meliputi 13% atau
3% atau 2.334,431 hektar dari seluruh total luas lahan jagung, yaitu 81.156,158 hektar. Kemudian pada kelas rendah mencakup 36% atau 29.157,645 hektar atau 36%. Dan pada kelas sedang mencakup 27% atau 21.674,0773 hektar. Dan pada kelas tinggi mencakup 34% atau 27.900,01 hektar. Kemudian dapat dilihat juga pada tabel pada Kecamatan Bancar memiliki luas lahan jagung sebesar 7.450,915 hektar, dan juga Tambak Boyo memiliki 3.661,386 hektar, di mana Kecamatan Tambak Boyo ini memiliki luas lahan jagung yang lebih sempit daripada di Kecamatan Banjar. Akan tetapi jumlah produksi jagungnya pada tahun 2023 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tambak Boyo ini lebih produktif. Hal ini disebabkan karena kesesuaian lahan yang berada pada kelas tinggi di Kabupaten Banjar ini lebih rendah daripada di Kecamatan Tambak Boyo. Hal ini membuktikan bahwa kesesuaian lahan untuk tanaman jagung ini memiliki peran penting dalam produktivitas dan juga peningkatan produksi untuk tanaman jagung. Dan berdasarkan data tersebut, maka lahan jagung di Kabupaten Tuban ini masih memerlukan pengembangan seperti perbaikan infrastruktur irigasi, penggunaan produk pupuk yang tepat, dan teknologi pertanian lainnya untuk meningkatkan produktivitas, terutama pada daerah yang memiliki kesesuaian rendah dan juga sangat rendah. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang dapat saya tarik pada hasil penelitian ini, yang pertama adalah kinerja model Laksan untuk kesesuaian lahan jagung memiliki nilai AUJ 0,802 dengan standar deviasi 0,021, menunjukkan kinerja yang baik, di mana 18,41% dari total wilayah Kabupaten Tuban memiliki kesesuaian tinggi untuk tanaman jagung. Kemudian yang kedua adalah hasil kurva respon tanaman jagung ditanam pada ketinggian 200 hingga 1.200 mdpl dengan tingkat kelatingan 3 hingga 8%, dengan suhu tanah lebih dari 32 derajat Celcius, dengan kelembapan tanah pada tingkat 0 hingga 0,2, dengan tutupan lahan yaitu pada kelas lahan pertanian. Untuk variabel curah hujan, tanaman jagung di Kabupaten Tuban membutuhkan 500 hingga 900 mm per tahun. Jenis tanah yang banyak ditanami jagung adalah jenis tanah regosol. Kemudian yang ketiga adalah luas lahan jagung di Kabupaten Tuban sebesar 81.156,158 hektar dengan seluas 27.990 atau 34,49% memiliki kesesuaian tinggi, sedangkan pada kesesuaian sedang mempunyai luas 21.674,073 hektar atau 26,71%. Kemudian kesesuaian lahan dengan tingkat rendah seluas 29.157,645 hektar atau 35,93%, dan kesesuaian sangat rendah sebesar 2.334,431 atau 2,88%. Kemudian Kabupaten Tuban masih memerlukan pengembangan dan strategi pembangunan pertanian tidak hanya mencakup perluasan lahan, tetapi juga peningkatan kesesuaian lahan untuk infrastruktur pendukung dan memastikan produktivitas berjalan secara maksimal. Kontribusi variabel yang berkontribusi tinggi terhadap kesesuaian lahan untuk tanaman jagung di Kabupaten Tuban ada variabel kelembapan tanah sebesar 35%. Dengan mempertimbangkan tutupan lahan, ketinggian daerah, dan jenis tanah, maka tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman jagung akan semakin tinggi. Kemudian saran yang dapat saya berikan, yang pertama adalah menambahkan variabel dengan melakukan pemodelan kembali dengan menambahkan variabel lingkungan, sifat fisik, dan juga kimia tanah yang lain seperti pH tanah, kandungan bahan organik, kapasitas tukar kation atau CSC, tekstur tanah, dan kelembapan tanah. Variabel-variabel ini sangat penting dalam menentukan kesesuaian lahan karena mempengaruhi ketersediaan nutrisi dan air untuk tanaman jagung. Yang kedua adalah melakukan pelatihan dan pengembangan teknologi. Program pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk petani tentang penggunaan teknologi dan pertanian modern, dan teknik pemanfaatan lahan yang optimal, dan juga interpretasi penghasil pemodelan kesesuaian lahan. Yang ketiga adalah pemantauan dan evaluasi kesesuaian lahan. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian lahan dan produktivitas jagung untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil efektif dan berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pertanian jagung di Kabupaten Tuban. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan untuk menunjang pengerjaan penelitian ini adalah sebagai berikut. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kalimat, saya
Mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.